bangku kuliah itu lebih bentuk kepribadian kita masing-masing itu. Jadi kepribadian apa yang kakak dapat? Kepribadian yang saya dapat yaitu bagaimanapun caranya, pertama yang saya bilang tadi, pemuda itu harus melek politik. Politik? Iya. Emang dunia harus selalu politik? Kan dalam ormas-ormas, organisasi-organisasi, ormas apapun itu namanya, dalam lingkup kampus ya udah politiknya udah ada di situ. Pemilihan BEM kan itu termasuk politik, termasuk dalam kehidupan sendiri, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dibilang suka, yang tadi saya bilang, pemuda itu harus melek politik karena 10-15 tahun kemudian ya generasi kita yang bakal memimpin bangsa ini itu. Sebelum punya pemikiran seperti itu, ada nggak orang yang doktrin bahwa kamu harus begini waktu kita bergerak gitu? Otomatis sebelum masuk ke benar-benar masuk ke parpol, partai politik ya. Nggak usah deh sampai parpol dulu deh. Ke BEM dulu lah. Oh, ke BEM paling. Karena kan saya yakin tuh akarnya sebelum ke parpol pasti pada saat mau masuk BEM kan. Iya benar. Ya, sebelum masuk BEM-nya itu pasti didoktrin dulu sebelum itu. Ya paling kayak gitu, yang namanya kepentingan orang-orang elit-elit terkadang tuh masuk ke kampus. Gimana cara bisa raut kita kan gitu. Jadi memang dari luar dulu. Dari luar dulu masuk ke kasar nggak sih kalau saya bilang doktrin, enggak kan? Cuma aja kan. Oh, berarti pada saat itu bertemanlah akhirnya akhirnya berani masuk ke politik. Hanya masuk ke politik sampai BEM. Di BEM itu apa yang didapat? Yang saya dapat kemarin cukup bangga sih, karena kemarin waktu di BEM itu saya menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Saya mengadakan satu kegiatan nasional, seminar nasional, itu hari kalau nggak salah temanya 2014 ekonomi milik siapa. Yang saya datangkan di situ pengamat politik Ihsanuddin Nursi. Gimana perasaannya saya? Perasaannya bangga, seorang tokoh nasional, pengamat ekonomi kita bisa datangkan di kampus dengan agenda seminar nasional itu. Jadi rata-rata kampus berbondong-bondong main ke STM untuk ikut serta dalam seminar itu. Apa yang didapat pada saat seminar itu? Ada nggak yang menginspirasi sampai sekarang? Ya, menginspirasi sampai sekarang, kata beliau yang saya ingat, di saat kita mau ibaratnya bangsa ini lebih baik, satu poin yang harus dia tahu, meskipun anak muda tuh terkadang kan, anak muda belum tentu progresif. Anak muda belum tentu progresif dan orang tua belum tentu tidak progresif. Itu. Jadi beliau pesankan ya peran progresif anak muda itu di kalangan lingkup nasional kalau bisa ikut serta dalam politik. Beliau sampaikan itu karena untuk pertumbuhan ekonomi ya kita ada di dalam situ untuk kesejahteraan masyarakat yang lainnya. Itu yang membuat kakak tambah, wah aku memang harus masuk dunia politik ya, kalau seperti itu generasi Z ya. Kalau bukan generasi Y, siapa lagi yang mau melanjutkan negara ini ya. Benar, setuju, saya sangat setuju. Habis dari masa kuliah akhirnya kan masuk ke BEM tuh gitu kan. Akhirnya punya pendirian, pokoknya aku harus berpolitik lah intinya. Nah sebelum itu ada kerjaan lain nggak, pengusaha apa? Kemarin main di konstruksi. Kan basicnya akuntansi. Iya, makanya saya bilang kalau berbicara pekerjaan sampai hari ini pun saya nggak dapat akuntansi ini di mana. Cuma yang satu poin yang saya dapat dari akuntansi itu dia harus balance. Karena kemarin kan sempat didirikan perusahaan juga, tapi sekarang udah enggak, PKP tuh udah dicabut. Pendirinya siapa, kakak sendiri? Saya sendiri. Sendiri. Lumayan dong. Apa yang lumayan? Budgetnya berapaan? Kalau budgetnya sih uang tabungan, tapi kan kebetulan memang ini ada modal kemarin sedikit. Makanya berani main di konstruksi. Kebetulan juga ada rekanan yang ajak, makanya berani juga sih. Oh, berarti memang ada tim. Ada tim. Partner gitu. Partner. Kan? Berapa lama bertahan? Sampai hari ini. Wow, tapi kakak masih pengusaha berarti? Enggak. Sekarang perusahaan sudah diambil alih sama adik. Oh, adik yang nerusin. Saya cuma cover dari belakang. Ya risikonya kayak gitu, suka dukanya ya paling kalau kayak kita mau kerja di suatu lokasi yang kita harus pantau jalan kaki sampai berkilo-kilo, nginapnya di hutan-hutan. Wow, iya pernah. Kan banyak rame. Nggak ada macan? Nggak ada. Iya tahu tadi, maksudnya ini ke pelosok-pelosok paling dalam nggak ada jaringan, pernah. Itu ngapain ke sana? Cek lokasi. Berarti arahnya kakak ini perusahaannya dulu lebih banyak ke tempat-tempat pelosok. Iya benar. Berapa lama megangnya? Kalau megangnya dari S1 anggaplah 2014 ya, 2014 sampai sebelum Pileg kemarin 2019, berarti sampai 2019 lah. Ini kan 5 tahunan. Iya, berarti baru 2 tahunan dong. Apanya? Lepasnya? Iya. Oh, berarti pas selesai megang maju ke Pileg. Di Pileg. Gimana kalau kita bahas ini yang sana lagi? Boleh. Sebelum masuk situ, kan sekarang jadi anggota DPR. Banyak gak pengalamannya selama membangun perusahaan yang diterapkan saat jadi anggota DPR?
Sebenarnya sih berbicara banyak nggak ada kaitannya sama sekali. Masa? Iya. Kalau berbicara leader iya Iya kan? untuk tim, tapi kan kita ini berhadapan sama masyarakat langsung. Tipikal orang beda-beda. Tapi prinsip umum kepemimpinan itu nggak ada sih. Iya, leadership jelas itu kelihatan. Tapi bagaimana caranya kalau mungkin karena berbicara skala kecil kemarin yang cuma 4-5 orang dalam satu perusahaan, sekarang kan di dapilnya itu hampir 45.000 orang. Yang paling penting ya silaturahim. Silaturahim dulu, cari tahu tentang dia, terus masuki bagaimana tentang dia. Minimal kita tahu pribadinya dulu lah, supaya kedepannya juga lancar begitu pekerjaannya. Ya maksud saya role modelnya tuh kayak misalnya kayak Pak Soeharto kah atau siapa kah? Enggak ada watak itu. Jadi kayak kakak lebih ke nyampur. Kalau setahu saya kalau tipe pemimpinan gitu harusnya di bisnis. Iya, makanya kayak gitu sampai hari ini. Makanya terkadang kalau ada kebijakan-kebijakan, terkadang tuh ya udah itu aja dulu deh. Nanti belakangnya, karena di saat kita cuma taunya bilang nanti ini, itu kan harus mikir panjang. Tapi kan itu ke bawah ke pengambilan keputusan. Saya udah berbicara skala di DPR-nya. Kalau mungkin saya ke masyarakat ya saya harga gitu. Seperti itu. Jadi kakak ini tipe orang yang lebih fleksibel ya. Fleksibel benar. Ya memang sih. Kebijakan pemerintah di saat mengambil keputusan yang dimana benar-benar harus pro rakyat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, contoh. Berarti yang kemarin-kemarin nggak pro rakyat? Enggak juga sih. Kalau milenial itu penguasa untuk kedepannya dalam hal ini ikut serta ambil bagian, insya Allah pertumbuhan ekonomi pasti bisa meningkat. Tapi dengan kebijakan itu minimal kan kelihatan di dampaknya. Kita aja di Wajo ini, dalam hal ini di Wajo. Otomatis kan kita tahu pertumbuhan ekonomi di sini gimana, apalagi ada COVID. Gimana? Ya orang bilang alhamdulillah baik sih, tapi yang di lapangannya masih banyak yang nggak ada lampunya, nggak ada ini, macam-macam. Seperti itu. Jadi kakak ya yakin banget nih kalau kaum milenial yang maju gitu bisa gitu. Yakin. Emang kaum milenial sekarang kalau menurut kakak sendiri banyak Kritis. Beneran. Yang saya mulai dari awal, mulai dari Pileg 2019 sampai hari ini mereka masih bareng-bareng. Karena jiwa-jiwa mereka tuh, pola-pola pikir mereka yang enak jadi gagasan. Pola pikir yang gimana? Pola pikirnya yang dimana kritik. Contoh, kritis itu contoh kayak pilkada ya. Pilkada, ada 3 calon. Ada 3 calon A, B, C. Kita tuh kalau milenial kepengennya tahu track recordnya dulu. Ini umur berapa sih? Dari mana? Ini siapa? Kan gitu. Kalau generasi X ya siapa yang ini pasti dia yang dipilih kayak gitu. Itu bedanya kita. Dan di saat mengambil kebijakan kita lebih banyak proaktif dalam hal itu untuk pengambilan kebijakan, lebih banyak bersuara lah. Terus satu lagi, milenial itu gak suka janji. Karena politik taunya orang bilang dijanji. Iya. Milenial gak suka janji. Iya. Dan sampai hari ini, kemarin waktu Pileg saya sama teman-teman turun. Kan dalam politik itu dinamis. Politik itu kan dinamis, berubah kapanpun bisa. Benar. Jadi kemarin itu waktu Pileg, gimana ya caranya supaya buat masyarakat yakin sama kita. Otomatis kan kalau dijanji udah biasa. Iyalah. Makanya saya capek dijanji. Makanya saya pola mindsetnya masyarakat, saya tidak janji Ki. Tapi insya Allah kalau saya duduk, pasti saya cari Ki. Itu aja. Jadi ngomongnya gitu. Ngomongnya kayak gitu, buktinya sampai hari ini saya pegang itu. Makanya kan terkadang orang itu duduk, teleponnya bunyi terus. Di telepon bilang, mana janjinya kan gitu. Kalau saya sampai ini nggak ada yang lagi janji. Ya karena memang nggak janji ya? Karena ada janji. Iya betul itu. Gitu. Bocor ya buat orang yang terpilih kayak Arga. Jangan janji. Jangan janji bos. Jadi nggak ada keluar dana apanya? Dana kampanye. Kalau dana kampanye ya paling kayak baliho, lain-lain kayak gitu. Tapi kalau untuk cuma sekedar janji, malahan saya lebih pembuktian sebelum DCT keluar, pas DCS waktu pilih kemarin, masyarakat kan nggak mau dijanji. Jadi saya perlihatkan. Ada satu kegiatan di Belawa, di Kecamatan Belawa, masyarakat butuh tanggulnya kan bobol. Tanggulnya bobol, otomatis kan mau digali supaya bisa ditutup kembali. Makanya saya bawakan alat berat. Iya lah, sebelum kan itu. Konstruksi jadi Iya, makanya tadi kan nggak janji. Tapi kan ada kesempatan ya. Ada kesempatan politik itu kayak gitu. Iya, nah itulah politiknya kakak gitu ya. Berarti nggak ada serangan fajar atau serangan malam gitu. Serangan pagi. Oh ya, kakak komisi berapa lagi? Komisi 3. Komisi 3. Bahas tentang Pembangunan. cocok dong sama perusahaannya.
Enggak lah, Terus? masih ada ini pekerjaan di luar selain di sini. Oh, perusahaannya kan di sini. Kakak duduk di komisi berapa? Tiga. Kalau ada proyek masukin nggak? Enggak lah, Bener. Kenapa? karena berbicara citra ke orang tua lagi kan nggak mungkin anaknya di sini, meskipun saya itu dengan orang tua bertentangan, satu eksekutif satu legislatif. Maksudnya? Kan bapak kan di pemerintahan, birokrasi, saya kan di legislatif, Oh iya. otomatis kan bertentangan. Oh iya. Terima lagi Tapi kan kalau nggak macam-macam juga nggak apa-apa. apanya? Kalau nggak, Enggak lah, nggak mungkin. kenapa? Nggak suka jalan kayak gitu. Lebih seneng tuh di saat kita dapat sesuatu hal yang memang hasil kerja kita itu. Oke, baiklah. Oh terus lanjut nih kan di komisi 3 pembangunan kan. Menurut kakak nih, Wajo itu harusnya dibangunnya dari mana dulu? Kalau berbicara pembangunan ya pertama sesuai dengan program Pak Bupati, kita ikut Pak Bupati yang 25 program nyata. Apa? Ya infrastruktur, jalan, kayak gitu, irigasi. Sebenarnya sih kalau bangun infrastruktur, bangun ini, bangun itu udah biasa kan. Iya. Yang paling utama ya udah bangun SDM-nya dulu. Iyalah. Tapi kan kakak, kita nggak bicara bahasa itu di sini. Iya. Soal kakak bahas itu, kita bahas itu loh. Sebenarnya yang dibahas ya kan. Kalau sebelum bangunan ada, kalau nggak ada SDM kan. Iya, tapi kan terkadang itu jadi kendalanya. Terkadang masyarakat itu contoh kecil kayak kemarin Musrembang. Kemarin itu saya ikut Musrembang di Kecamatan Belawa. Saya punya catatan kecil kemarin berbicara tentang infrastruktur. Kalau bisa pembangunan itu masyarakat jangan pernah dijadikan subjek, tapi dijadikan objek. Maksudnya gimana tuh? Permintaan masyarakat di bawah contoh ya. Masyarakat udah punya sendok. Dia butuhnya garpu. Bukan sendok lagi yang dikasih. Iya, kayak gitu. Jadi sekarang? Ya sekarang semoga aja masyarakat dijadikan objek, bukan subjek lagi. Berarti belum terrealisasi dong. Sampai hari ini udah ada sebagian, tapi kedepannya kan kita di DPR bagaimana caranya program-program prioritas pemerintah kita sama-sama support dan betul-betul benar-benar bisa nikmati sama masyarakat banyak. Itu yang pertama. Iya, oke deh. Kan tadi kakak tuh bilangnya kita nggak butuh janji. Maksud saya adalah realisasinya apa? Realisasi kalau menurut kakak sendiri, kalau masyarakat udah nggak butuh sendok, kita butuhnya garpu. Nah kalau masyarakat kita sekarang nih, Wajo, kalau apa yang kita punya? Terus apa yang kakak bangunkan? Bukan kakak sih ya, pemerintah bangunkan. Pemerintah bangunkan ya tergantung permintaan masyarakat di bawah kan skalanya ada desa, ada kecamatan kan itu musyawarah desa, musyawarah kecamatan kan mereka berbondong-bondong ke sana untuk sampaikan aspirasinya. Iya, kalau untuk didengar. Jadi pertama kan permintaan masyarakat di bawah itu jalan. Di mana? Di Kecamatan Belawa. Iya, kan dapil 3 ya. Dapil saya. Kita berusaha dulu ke sana. Iya, memang parah kan jalan di sana tuh. Parah Soalnya banget. kalau ke sana sampai harus kayak sampai di mana? Pegel-pegel gitu. Masuk ke dari anak benua masuk ke Wele. Iya, itu parah banget loh. Itu parah banget. Tapi kan itu kewenangan provinsi. Jadi bukan itu. Saya berbicara skop kewenangan daerah. Oh, jadi apanya? Saya ambil porosnya kemarin itu jalan desa. Di mana? Di Desa Lepangang. Ya, itulah. Iya, itu sana. Gimana lagi? Terus ada juga 2 kelurahan 1 desa dan Lepangang. Itu menghubungkan, jadi kita rencana mau normalisasi sungai supaya dampaknya juga ke masyarakat kalau musim hujan nggak banjir. Itu benar-benar terasa banget sama masyarakat, lebih ke fasilitas umum. Kalau berbicara kenapa bisa seperti itu ya saya pahamnya pas saya masuk di DPR. Ya kenapa? Saya baru anggapan waktu pas masuk di DPR terus bermitra sama PU yang dimana kan kita punya fungsi pengawasan. Jadi selama ini Komisi 3 turun ikut serta dalam pengawasan perbaikan jalan, pembangunan jalan, dan sampai hari ini aman-aman berbicara kualitas. Iya. Itu satu. Jadi kenapa yang lalu-lalu itu? Ini kualitasnya buruk. Rusak lagi. Bener ya? Bener ya? Kita bareng ya? Iya. Berarti itu tuh kakak kan Komisi 3 nih sekarang kualitasnya berarti nanti. Itu kan sebenarnya kalau Komisi 3 sekarang insya Allah pengawasan pasti jalan. Nah, berarti kakak bangunnya tahun berapa? 2020? 2021. Baru selesainya nanti anggaplah 2022 ya? Enggak, pasti. 21 juga. 21 juga. Berarti saya bisa prediksi kalau jalanan itu masih dibangun 5 tahun kemudian berarti kualitasnya buruk ya? Oke, siap. Oke. Mencoba menggeser pola pikir masyarakat terhadap lembaga legislatif. Emangnya pola pikir masyarakat gimana? Ya, pola pikir masyarakat kemarin itu tentang DPR-nya, tentang dewannya sendiri. Rata-rata tuh mereka tuh taunya
Dewan itu suka janji. Itu tadi. Hanya sekedar janji, nggak ada yang lagi korupsi misalnya. Sampai hari ini saya nggak pernah dengar soal itu. Kakak nggak pernah beranggapan gitu dulu? Nggak pernah. Di anggota BEM, benar. Kalau untuk dalam politik iya. Tapi kalau di lingkup saya, alhamdulillah nggak. Pandangannya gimana memang tentang lembaga legislatif ini? Pandangannya itu kotor, apalagi? Korupsi, apalagi? Dinamis, dinamis. Apalagi ya, intinya yang tadi warnanya ya abu-abu, politik itu kayak gitu. Kemarin. Ya berarti saya kontras deh. Kita bicara kontras ya. Kotor dan abu-abu. Berarti sekarang di sana gimana? Masih kotor? Dibilang kotor, semuanya nggak bisa orang bilang dirinya bersih. Benar saya setuju di situ. Tapi kan kita bisa menyimpulkan sesuatu kotor itu kalau 80% seperti itu. Iya sih. Kalau berbicara itu mungkin mindsetnya masyarakat yang harus diubah tentang politik. Makanya saya bilang, yang salah siapa ini? Yang salah diri sendiri. Apa? Yang salah diri sendiri karena rata-rata di dalam politik itu kan kita semuanya punya kepentingan. Pasti semuanya. Termasuk saya. Pasti punya kepentingan. Iya. Kakak berbicara ke saya pun ini pasti ada kepentingan kan? Iya. Terus? Rata-rata punya kepentingan. Makanya di saat kedepannya pola-pola pikir yang progresif yang tadi saya bilang, progresif itu diterapkan di dalam lingkup DPR, pasti insya Allah kedepannya lebih bagus. Itu argumen ini muncul ketika belum jadi anggota DPR kan? Karena kan itu motivasi. Kalau sekarang gimana pandangannya? Ya pandangannya itu masih sama? Enggak sama, beda. Tergantung pribadi, tergantung personnya juga kan. Meskipun terkadang orang bilang, kayak saya pribadi kan masih anak muda. Meskipun orang bilang anak muda bisa apa sih dalam politik? Banyak lah. Iya, makanya kan kemarin begitu persepsinya masyarakat. Makanya kita mau tunjukkan ke masyarakat bahwa anak muda bisa tonji begitu. Iya, oke lanjut. Bisa tonji. Jadi elit-elit politik itu mulai resah dengan kehadiran anak muda. Karena mereka merasa wah mereka ini membawa warna baru. Iya, apalagi kan sekarang sudah era digital, era 4.0 yang dimana semuanya teknologi digital dan kita udah kuasain itu semua. Karena lewat pola pikir masyarakat kan otomatis mereka ikut serta dalam memilih anggota DPR-nya. Kalau anggota DPR siapa yang mau pilih kalau bukan? Tapi kan di sini masyarakat? juga ada pengaruh media dong. Pastinya saat ini era digital kan pasti ada di situ. Tapi kan nggak semuanya pelosok-pelosok paham tentang media. Memang sih benar. Tapi kan media bukan berarti hanya HP. Namanya mulut juga bisa media juga sebenarnya. Betul. Jadi menurut kakak masyarakatnya dulu? Masyarakatnya dulu. Mindsetnya masyarakat dulu, pola masyarakat dulu yang diubah, terus ke DPR-nya. Ya kalau menurut saya DPR-nya lah. Enggak. Kenapa? Enggak kalau saya. Karena kenapa? Karena masyarakat itu terkadang gini. Mereka hari ini beranggapan yang kemarin ya, aku belum bicara kemarin. Kemarin masyarakat beranggapan sama halnya kalau DPR katanya ngopi dipilih baru datang Ki. Iya. Begitu toh? Ya kan banyak yang kayak gitu memang. Iya makanya dengar dulu. Makanya lewat saya sampaikan ke beliau. Saya bilang yang kayak gitu memang sih. Terus. Lewat saya sampaikan ke masyarakat bahwa di DPR itu salah satu contoh kegiatan reses kan 3 kali setahun. Jadi minimal kita bisa berinteraksi langsung sama masyarakat dan itu kan bukan pas mau pileg lagi baru kita ke masyarakat, minimal kita turun kunjungan ke masyarakat. Jadi mereka beranggap oh DPR itu ada ya. Kan kemarin mereka juga beranggapan DPR itu apa sih kayak gitu. Benar. Bener, di bawah kayak gitu serius.